Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita berjumpa lagi pada Kamis 19 Agustus 2021 dan kita akan disapa oleh firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan saat ini tertulis dalam Amsal 20 ayat 18, dikatakan demikian. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Demikian firman Tuhan. Senjata paling ampuh dalam sebuah perang adalah strategi. Demikian kata bijak dari Sun Tzu. Nas kita hari ini dari kitab Hikmat, agar kita hidup dengan perencanaan sehingga memiliki arah yang tepat, tidak diombang-ambingkan oleh keadaan. Jika kamu mau berhasil, buatlah perencanaan, sebab tidak ada keberhasilan yang kebetulan tanpa persiapan atau tanpa pertimbangan yang matang. Hal senada juga dikatakan oleh Yesus, orang yang hendak membangun menara, dia harus duduk membuat anggaran dengan teliti. Dikatakan dalam Lukas 14 ayat 28, tujuannya jelas agar dia berhasil dan tidak mendapat malu. Maka hidup tanpa pertimbangan adalah suatu kebodohan. Hidup tanpa pertimbangan adalah suatu kebodohan. Seorang yang bijak tidak akan enggan meminta nasihat dalam melaksanakan suatu rencana. Mengapa pertimbangan itu perlu? Ya, karena manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan dan juga sudut pandang yang berbeda-beda. Maka jika semua perbedaan itu saling melengkapi, sehingga sempurnalah rancangan itu. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu segala-galanya untuk membuat suatu keputusan yang baik. Saudara-saudari, dari mana kita beroleh pertimbangan itu? Amsal mengatakan caranya dengan mendengarkan nasihat dari orang yang berpengalaman dan tuntunan dan arahan dari orang yang bijaksana. Artinya, pengetahuan yang engkau miliki jika ditambah dengan pengalaman dari orang bijaksana dan berhasil, tentu akan menghasilkan suatu keberhasilan yang baru. Pemenang medali emas bulu tangkis ganda putri Greysia Polly dan Apriani di Olimpiade Tokyo kemarin membeberkan bagaimana persiapan yang sangat matang telah dipersiapkan dengan mempelajari teknik-teknik dari orang yang lebih berpengalaman dari mereka. Mereka latihan dengan sungguh-sungguh hingga pada akhirnya membawa mereka kepada kemenangan, keberhasilan. Saudara-saudari, kita semua adalah orang-orang yang berhasil dalam bidang kita masing-masing. Sehingga sebenarnya setiap kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, bisa sumber inspirasi bagi anak-anak dan yang lain-lain. Alkitab mencatat Raja Daud sebagai seorang ahli strategi dalam banyak hal, salah satunya dalam berperang. Namun Daud memilih untuk mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Demikianlah orang percaya selalu memohon petunjuk dari Tuhan dalam setiap rancangan hidupnya. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab hikmat dan pengetahuan berasal daripadamu. Dan oleh karena pertimbangan firman-Mu dan juga saudara-saudari kami, orang-orang yang bijaksana yang Engkau berkati, itu pula akan menjadi bagian yang kami punya untuk menciptakan suatu keberhasilan dan juga suatu hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Maka biarlah kami semua selalu merencanakan sesuatu yang baik dan mengupayakan strategi yang baik, dan tentunya juga selalu bersandar kepada tuntunan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah kami tetap dikuatkan dalam melanjutkan aktivitas. Anak-anak yang sedang belajar tetap di dalam sukacita meskipun melalui Zoom, dan juga saudara-saudari kami yang dalam kondisi lemah karena penyakit, biarlah Tuhan yang menyertai mereka
untuk dimampukan tetap bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan dalam setiap aktivitas dan usaha yang kami kerjakan, biarlah Tuhan hadir untuk memberkatinya. Berkatilah pemerintah kami dan juga dunia ini, biarlah dipenuhi dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, tetap jaga protokol kesehatan dan nikmatilah hari ini di dalam Tuhan. Shalom.